Point Esport Competitive Series Season 4 Battle of Creator nih ya, Behind the Cast lagi. Iya, karena gue lagi kerjanya Behind the Cast solo, jadi gue bikin kontennya Behind the Cast. Oke, buat yang nonton enjoy, semoga betah nonton konten gue. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Gue bersama Miguel tuh deh. Apa nih? Hah? Muka lo aja sadar ya tadi pas gue gitu. Muka lu sadar ya ekspresi lu. Terus lu bilang, gue cakep ya? DPC ya? Habis DPC ini? Oke. Gimana guys? Blay. Menurut lu, Miguel 1 sampai 10 cakepnya semana tuh? Nah kalau kayak gitu mending tadi gitu. Bengong. Kesel aja gue ngeliatnya. Iya. Oke, kita lagi mau opening. Let's go. Oke. Loncat ke dalam in-game match pertama. Ini dia map Bermuda. Iya, ngomongin Bermuda harusnya kalau kita ngomongin di ronde pertama nih, abang-abang YouTuber biasanya pada membara-bara main seenak jidat gitu ya. Jadi kayak nothing tulus. Kalau seandainya lu dapet momen, ya udah semakin panas. Tapi kalau lu nggak dapet momen, oke, kita harus mulai bermain objektif di ronde berikutnya. Dan kalau gue lihat ya, ini dari NSC sendiri, Imba, ada Connor, ada Wawan dan juga Randa. Ini kayak terlihat dia lagi nyari-nyari apa ya? Nyari-nyari jati diri kayak dari kemarin turunnya di Bima Sakti. Tapi yang menarik itu ada siapa tuh? Ada apa? Venom. Wow, Venom kembali lagi ya ke NSC. Yang kita tahu Venom juga sebagai salah satu bocil pro player juga gitu ya. Ya, Venom dulu kan awal karirnya masuk ke tim e-sport gede itu dari Starcade ya, zaman-zaman Summer League. Bener. Pas Summer League abis itu dia mulai pindah lagi, sempat di Kings juga. Ternyata setelah lepas dari Kings dia balik ke NSC, mungkin bakal nemu sesuatu yang baru nih Ji. Oh, ini dia yang baru, yaitu seorang Grizzly yang masih pagi udah panas pakai plasma guns juga kawannya. Dan waduh udah ada emote buya ala Ultraman sepertinya. Kayaknya ini sebuah sign, mungkin siapa tahu FF habis ini collab sama Ultraman ya. Waduh, kita nggak tahu ya. Gak ada yang tahu. Waduh. Nih ngomongin juga tengah map ya, Jet Esport yang kita tahu juga sebagai tuan rumah nih punya apa ya, tantangan tersendiri lah ngelawan youtuber yang mungkin kata orang youtuber mah mungkin cuma jago konten doang. Enggak juga. Lihat aja mereka akhirnya turun lagi ke turnamen kan, turun gunung ngasih lihat biarpun mereka youtuber, mereka juga masih bisa ngimbangin gameplay dari pro player sama komunitas. Bener, kenapa juga nggak sekalian dibuatin YouTuber semua sekalian pesertanya, karena gini, ini emang masih pengen apa ya, digodok terus eventnya gitu ya. Jadi ini kan nggak tiba-tiba langsung jeder YouTuber semua. Kayak kalau lu inget di season kemarin juga udah mulai berangsur-angsur YouTuber pada ikutan gitu ya. Tapi mungkin next season kita doain aja semoga full YouTuber semua gitu ya. Dan dengan hadirnya abang-abang e-sports ini juga jadi satu tantangan tersendiri dong untuk abang-abang e-sports yang ikutan, kayak misalkan Siren, kayak misalkan Jet dan juga The Pillars gitu kan. Kayak mereka bisa bersaing gak sih sama abang-abang YouTuber, atau jangan-jangan YouTuber sekarang lebih jago dari tim e-sports gitu kan. Nah, apalagi ini kan kita ngomongnya soal proses ya. Bener. Sama aja kayak kalian nih para tim komunitas pengen mencapai stage yang lebih tinggi. Betul. Nah, untuk acara ini juga sama. Awalnya dulu kan cuma pure untuk komunitas, terus akhirnya kita mulai bisa datengin pro player, habis itu beberapa YouTuber, dan sekarang coba hitung deh YouTubernya kan ada Wawan, Imba, Randa, Mojil, Randy Rangers, banyak Bang Budi ya kan, terus William GZ, dan juga mungkin buat bocil-bocil yang pada ngefans sama YouTuber tapi mungkin idolanya belum ikutan, bisa langsung aja dipintain ya kan, lu spam aja sekalian tuh di komentarnya dia di channelnya dia kan. Misalkan yang belum ikutan nih ya, nih gue buka jalur nih Bang nih, siapa tahu lu emang pengen ikutan tapi lu masih bingung gimana ya kan, bisa feel free buat DM addiction.ff ya. Teruntuk ini nih special mention teruntuk ya kan, kita tahu yang jago-jago yang lagi heboh-heboh ada siapa tuh ya kan, Exam misalnya, terus ada siapa lagi, misalnya ada yang kemarin prank ya kan, heboh-heboh. Dan sekarang kita simpen dulu karena udah ada teman-teman dari NSC. Ada kawan-kawan dari Dewa, stay safe ya kan, dimana udah langsung coba diajar, dimana Sipit berhasil dapetin Okanar, bakal coba langsung dua orang jatuh juga, Imba harus kenok, hari-hari kenok Imba, ada Dwi dan juga Venom di sini akan coba merevive, tapi Imba berhasil selamat, bakal coba langsung digiru saya oleh teman-teman dari Dewa, stay safe. Jun bakal maju begitu saja, dar suara senapannya udah ada Sipit juga berhasil dapetin satu dan Pereira.
FC Legends harus tusun. Harus tusun, hari-hari tusun dijogetin boy sama Dewa Sipit. Tapi udah ada satu upaya yang bagus banget loh Jika. Meskipun tadi imbanya sempat terkenok itu masih berhasil di revive Dwi, terus Venom juga memberikan outplay yang baik, tapi ternyata sudah ada perang lanjutan lagi di mana Ndok akan bertemu dengan yang ngendok. Kayaknya dapat satu kenok, Bang Ical pun tidak bisa selamat. Satu pergerakan yang sangat-sanget cepat meratakan satu tim. Bang Ical joget lagi boy. Ini dia Raja Ngendok seperti biasa yang kemarin juga kita tahu. Ini rajanya Ngendok nih emang sering banget main di area-area Mill, Riverside dan juga area-area deket-deket ke arah Cape Town gitu ya. Emang ngebegal tujuannya orang-orang yang coba turun dari arah Mill gitu ya Mom ya. Ya, apalagi juga mereka udah dapat spot yang nyaman sendiri, tapi beralih lagi. Grizzly panas banget di bocil kematian, udah mulai ngarahin scoopnya ke kepala di depannya, yang itu ternyata adalah Jet yang kehilangan 2 player sekaligus. Yes, dari tadi early juga Jet emang di scoop terus, di aim terus oleh kawan-kawan dari Grizzly. Ya kan, dimana kita tahu Grizzly sendiri juga nggak berhasil masuk ke Pulau Bermuda kita ini dengan lengkap 4 orang. Jadi ini menarik banget, Jet Esports dengan 4 orang harus kalah sama tim yang hanya punya 3 personel. Artinya di sini sebagai YouTuber, sebagai content creator, Grizzly ini bisa dibilang juga cukup berbahaya dan jadi ancaman untuk tim esports sekalipun bahkan ya. Karena gimana ya, yang namanya bibit potensi dari Grizzly itu memang udah kelihatan banget sedari dia kecil. Waktu itu masih SMP kan. Terus sekarang pasti udah semakin gede, secara potensi udah semakin matang dong. Apalagi gue ngelihat Grizzly juga masih aktif bermain Free Fire, terus udah mulai berseason-season di U Point juga dia ikut turnamennya, jadi udah semakin keasah. Jadi kalau misalnya kita ngomongin secara potensi, dulu yang bisa dibilang rough diamond mungkin sebentar lagi akan jadi real diamond. Oh itu dia, dikit lagi bakal jadi real diamond ya. Semoga performa dari Grizzly ini bisa dibilang meningkat terus, dan juga youtuber-youtuber lainnya yang ikutan di WCS season 4 nih Battle of Creators bisa tetap meningkat dari segi performa. Supaya apa? Supaya semakin banyak yang suka, semakin banyak yang nonton juga, jadi semuanya dapat eksistensinya. Dan sekarang udah ada kawanan yang kelar dari Sentosa yaitu Siren Esports, dimana kita lihat juga sekarang masih dengan full personilnya ya kan, kali ini bersama Devito, Wings dan juga Raw bersama sang Kapten Justin, dimana seperti biasa nih Kapten Justin punya set yang menurut gue udah cukup ikonik dia. Dia pakai set item-item itu ya kan, sama pakai masker maling ya kan, dan sekarang ada hero 10 sepertinya yang sudah terlihat masuk ke arah tepi pantai, tapi bakal ada pecah perang, bakal coba disamperin di sini. Jet Esports nggak bakal punya banyak kesempatan, glow pun udah dibuka, coba dicari untuk pertahanan dirinya dulu dari arah Jet Esports. Rogak cuman bisa memantau dan memastikan ada lemparan grenade bakal coba dilempar oleh sang kapten, udah coba diputerin dulu ke arah sebelah kiri, dan sepertinya malah membagi posisi. Kelihatan satu orang masih bisa buka glow untuk pertahanan diri, dan Rogak bakal coba naik dulu ke arah tower, dan itu malah menjadi titik dimana akhirnya Siren sendiri kehilangan momentum untuk mengeksekusi teman-teman dari Jet Esports. Tapi ada satu informasi mahal yang berhasil mereka dapetin, sisa 2 dan dua-duanya ini kepencar jauh banget, tapi mereka tampaknya belum sadar kalau ada tim nomor 9 di bawah yang datang, yaitu kawan-kawan dari Hero, dimana Raw pun sudah mulai turun, udah mulai coba natakin Wings dengan scoop baretanya, udah mulai mantekin ke arah rumah jerami pinggir pantai. Oke, ini bakal coba langsung disatroni aja, langsung coba diserang, sergap begitu saja. Hero 10 sayang banget harus jatuh terkena dan di end begitu saja oleh seorang Raw si bocil. Dan juga ini by the way, gue mau ngingetin mumpung lagi heboh, jangan lupa dipencet dulu tombol like-nya. Ini menurut pantauan gue nih sejauh ini baru 3.600. Ada apa gerangan nih, langsung tembusin. Minimal kita hari ini punya 25.000 like. Satu orang Jet Rogak ternyata udah harus jatuh oleh sang sharpshooter yaitu Wings di sini. Rogak pun gak bisa berbuat banyak, hanya bisa turun tangga dengan perutnya yang kesakitan. Kawannya pun tidak bisa membantu, udah pergi entah kemana meninggalkan kawannya sendirian. Sementara itu dari tim Siren sendiri bakal coba muterin area bukit mencari the last man standing dari tim Jet. Sementara itu dari tim Hero akhirnya berhasil kabur, tapi ternyata malah kelihatan oleh tim Ndok. Langsung ditembakin dari arah jembatan, mobilnya udah hancur, udah sulit banget ditembakin terus, mulai terjepit
Stupid juga. Oh, itu dia, ada yang melarikan diri dan juga udah membuka global untuk pertahanan diri. Tapi yang terjadi adalah masih ada teman-teman dari Raja Endok dan juga udah kelihatan posisinya. Ini udah kefonis i9 di sana, kelihatan jelas. Coba melarikan diri, tapi posisinya tertrack dan di saat yang bersamaan Rao berhasil mengeksekusi dari Jet Esport, yaitu Riz, player terakhir ya. Sayang sekali harus pos di posisi ke-9 dari Jet Esport, dan sekarang bakal ada perlawanan sepertinya dari i9 dari arah depan. Bersiap menggulung medical kita terlebih dahulu. Udah ada pola bantuan dari Evo Street KW, sepertinya di sini bakal coba maju. Ada Asep XD juga terlihat di balik batu, udah tergerakkan, sudah terpantau, sudah jelas posisinya. Bakal langsung melakukan upaya ras. Ada vehicle juga, suara sangat merepotkan. Raja Endok dia bakal langsung jatuh begitu saja. Jatuh sudah di sana i9 dengan satu time turner yang udah dibuka walaupun nggak menunda kematiannya, dan akhirnya kita bakal berpindah ke arah tengah map. Ada Ryoka Gembel atau Ryoka Gaming di sini bakal bertemu dengan teman-teman dari mana nih? Udah ada kelihatan pergerakan dari Tuputra atau Grizzly melawan Ryoka Gaming. Bakal ada Rangga yang jatuh terkena dan Tuputra berhasil dapetin satu dengan Granata. Bakal langsung diadu dengan jarak dekat, tapi bukan tandingan untuk MP5. Udah kelihatan lagi tuh si Tuputra atau Grizzly berhasil dapetin satu lagi. Bakal coba ditukar oleh satu double vector dan Skrull berhasil dapetin kills. Masih bisa diadu. Ryoka Gembel masih hidup. Coba revive dulu sedikit dan Skrull berhasil revive temennya. Coba di-bredelin. Tuputra dengan satu double barrel. Kekuatan dari Tuputra atau Grizzly sedikit lagi langsung melantakan permain dari Ryoka Gaming, tapi Tuputra sisa sendiri sekarang. Bakal ada one man show 1 lawan 3, tapi malah dikasih kesempatan untuk saling revive dari Ryoka Gembel. Dari sisi lain ternyata ada KitKat dan juga kawan-kawan dari Bang Letda yang harus tumbang terlebih dahulu, menyisakan Ryoka Gaming aja yang akan coba segera mengejar seorang Tuputra atau Tuputra. Di manakah Tuputra bisa melakukan eksekusi maksimalnya? Global masih bisa dipasang juga. Langsung loncat lagi. Setengah darah dari Tuputra hilang. Aduh ini gimana? Udah panik harusnya. Udah semakin sekarat. Nggak punya waktu buat healing. Itu dia Tuputra, sayang banget harus tumbang di tangan Dance Girl dari Ryoka Gembel. Itu hold dari Ryoka di rumah orang kaya tadi, di rumah beton tadi, itu bagus banget. Biarpun udah knock 2, mereka tahu gimana caranya nutupin vision dari tim Grizzly supaya mereka punya buying time untuk melakukan revive, dan akhirnya mereka masih bisa melakukan perlawanan yang sengit. Meskipun hujanan tembakan dari tim Grizzly itu kencang banget, tapi entah bagaimana caranya, yang gue tahu satu pasti, penempatan glue wall, kemudian mereka membagi posisinya secara baik, itu akhirnya satu persatu tim Grizzly di take down. Grizzly pun gak punya pilihan, meskipun secara mekanik tadi kita udah lihat dong, 4 orang digocek terus-terusan, tapi ya udah 4 lawan 1 udah pasti menang 4. Yes, dan di situ tadi Tuputra bisa gue bilang atau Grizzly sedikit misinfo, di mana dia nggak tahu kalau ternyata di dalam orang itu ternyata pada kenok semua. Dan sebenarnya dia punya banget kesempatan untuk ngelawan satu orang terakhir yang masih hidup, karena secara kalau gue lihat tadi dari Ryoka Gembel itu timnya dia masih ada satu tapi low darahnya. Jadi harusnya dari segi senjata yang dipegang sama si Tuputra double barrel itu bisa itu sih. Udah bisa banget. Bisa. Cuman emang ternyata infonya gak masuk pun ya sudah, tapi ternyata sudah terjadi lagi nih threat adu tembak antara Siren dan juga Dewa. Ini menarik karena apa? Karena masih ada teman-teman dari Ryoka Gembel atau Ryoka Gaming di arah area kota tua. Bakal ada jibaku serangan, jual beli serangannya juga tidak terhindarkan dari arah Dewa, Stacy dan juga Siren. Dan ternyata ini circle berpihak cukup terhadap teman-teman dari Siren Esports, menjadi tantangan tersendiri. Dan juga Ryoka, apa yang harus dia lakukan mengingat circle udah tidak berpihak kepada Ryoka Gaming lagi. Ryoka Gaming ini mesti berpikir keras karena mereka udah dapat info di depan ini udah ada yang nahan mereka. So pilihan terbaik mereka adalah muter. Tapi pilihannya muter ke kiri apa kanan? Karena kalau misalnya muter ke kanan mereka ketemu sama Dewa. Betul, ya kan? betul. Ini jadi satu tantangan tersendiri untuk dari teman-teman Ryoka Gaming. Oke, mulai spread out position. Tapi pergerakannya bisa gue lihat cukup terdeteksi, walaupun ini punya tempo yang bagus dan juga cepat. Emang udah sekarang waktunya, karena kalau lu telat sekitar 5 detik gue yakin Tuputra bakal bukan Tuputra, tapi ini Ryoka Gembel bakalan menjadi tim yang udah jadi makanan gitu ya. Dan sekarang masih bisa bertahan untuk saat ini dari Ryoka Gaming. Di saat yang bersamaan juga ada sang kapten Justin
tetap memberikan visionnya dan memberikan info kepada kawan-kawannya dan juga pay attention. Masih berapa orang yang bakal coba masuk? Itu dia dieksekusi dan juga dijawab dengan baik oleh sang double wing atau double sniper dari tim Siren Esports. Terlihat bakal ada lemparan granat, bakal coba dilemparkan dari sang kapten. Masih punya 3 lagi. Bakal ada ledakan. Walah, nggak kena ledakan. Nah, ini dia Dansger. Udah kena itu kerasa. Wings bakal tereksekusi juga di sana Dansger ya dari arah Wings dan loncat tuh dikit. Wings langsung ngebeli dan juga nge-end satu player dari tim Ryuka Gembel dan bakal coba langsung dirasa gitu aja. Jatuh satu orang. Wing lagi-lagi menjadi sang sharpshooter terbaik juga untuk saat ini dari Sirennya. Dan sekarang Siren mencoba mengeksekusi kawan-kawan dari Ryuka Gaming atau Ryuka Gembel di sana dan ternyata benar-benar dilahap. Dan ada kerjasama yang bagus antara sang kapten dan juga seorang Wings. Waduh, gue ngelihat di sini ada satu lagi member Dewa yang akan terkena sipit pun kayaknya harus menyipitkan kembali mata yang ngelihat di mana sih tembakan yang masuk ke dia. Siren dengan 8 poin kill yang mereka punya akan berhadapan dengan Dewa yang hanya tersisa 3 orang saja. Wings the sharpshooter sudah mulai mematapkan posisinya. Lempar lagi granatnya. Ada yang kena, langsung ngenok satu, bakal disambut. Wings pun mulai maju, di cover sama kawan-kawannya. Kill di sisi lain dan ternyata Devito pun yang akan di-tap down balik oleh Manis. Mau kemana kamu Manis? Kena lagi, tapi Danis yang akan terkena sini. Justice sisa sendirian dengan darah yang low, masih mencoba mengatakan dan ternyata Dewa Stacey tidak bisa bertahan. Gila, ini Wings benar-benar menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu player sniper terbaik di Indonesia saat ini. Kenapa? Kalau lu bisa lihat dari momen jarak jauh, eksekusi momen jarak dekat, tetap tenang dan ada setup yang sangat bagus ditunjukkan oleh teman-teman dari Siren. Ini juga berkat formasi yang sangat komit dan juga aba-aba dari sang kapten yang gak miss infonya dan ditangkap oleh kawan-kawan Siren sangat-sangat bagus. Devito maju dari kanan, Wings coba backup dan juga ada seorang Raw mengecoh pergerakan dan yang terakhir ini menjadi satu polemik paling sulit oleh teman-teman yang masih ada di Sentosa. Circle-nya berpihak kepada teman-teman dari Siren Esports. So I guess ini bakal jadi 80% itu kemungkinan besar Siren akan menguasai game pertama ini. Karena apa? Semua player yang bakal coba masuk ke circle berikutnya bakal coba lewat jalur ini ya, jalur air. Satu orang udah jadi makanan pertama Wings, bakal kelihatan masih itu dia ada yang berenang-berenang gaming. Itu kepala kelihatan. Jaka jatuh lagi-lagi Wings panen kill. 8 diamankan. Itu bakal jadi kill Wings juga harusnya kan? Di confirm kill. Ada Cyber masih bakal coba ditembakin. Dipantau. Raw bakal maju coba confirm ke Pain. Di mana Pain juga berhasil dapatkan Wings, lagi-lagi berhasil dapetin Cyber. Yang terakhir di sana ada Kakak bakal dapat dipantau oleh Raw dan itu dia benar-benar dihabisin oleh Wings. Dan ini dia harapan terakhir dari musuhnya yang menjadi lone survivor, sepertinya bakal lebih milih untuk dieksekusi oleh Zona Arisa atau Danesgat. Masih ada tapi kepantau juga. Wings bakal confirm kah? Itu dia bakal dieksekusi juga oleh teman-teman dari Siren Esports. So congratulations, Siren Esports berhasil mendapatkan buya dengan kill point yang cukup banyak dan Wings sendirian dapat 9. Hah, itu dia. Wah, gokil ya untuk Siren, Bapak Justin dan anak-anak Siren. Boleh nih ya. Mainnya bagus. Itu aja untuk Behind the Case kali ini di ronde pertama. Masih bakal gue lanjutin Behind the Case pokoknya selama gue nge-case terus. Thank you so much buat yang udah nonton. Jangan lupa dulu hit that like button, share dan subscribe. Okay? This one is Akin, Miguel. See you guys in the next videos.